pernahkah kamu berhenti sejenak, lalu bertanya dalam diam, kenapa ada kita? Kenapa kita hidup di bumi ini? Kenapa ada bumi? Kenapa ada matahari yang tak pernah lelah bersinar? Kenapa ada ruang angkasa yang begitu luas? Planet-planet yang berputar tanpa suara. Bagaimana semua ini bisa ada? Siapa yang memulainya? Bayangkan, tidak ada langit, tidak ada bumi, tidak ada cahaya, tidak ada waktu, bahkan detik pun belum berdetak. Semuanya gelap, kosong, hampa. Lalu muncul pertanyaan besar. Sebelum alam semesta ada, sebenarnya ada apa? Apa yang sebenarnya ada? Bolodewe Traveler akan mengajak kamu menjelajah lebih jauh dari sekadar perjalanan biasa. Kita akan mencari dari mana semuanya bermula. Karena mungkin, jawaban tentang alam semesta adalah jawaban tentang diri kita sendiri. Jadi sudah siapkah kamu untuk menjelajah pikiran kita? Jika belum silahkan skip video ini. Tetapi jika sudah, mari bersama melanjutkan petualangan kita. Menjelajah seberapa dalam pikiran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, terima kasih masih bersama kami di channel Bolodewe Traveler. Mari kita lanjutkan petualangan kita kali ini. Sebelum penciptaan alam semesta, ada apa? Jawabannya tergantung dari sudut pandang, sains, filsafat, atau agama. Bagian 1 teori sains modern. Sebagian besar ilmuwan sepakat bahwa alam semesta bermula dari peristiwa yang disebut Big Bang. Sekitar 13,8 miliar tahun lalu, seluruh alam semesta berada dalam kondisi sangat kecil, sangat padat, dan sangat panas. Lalu terjadi ekspansi besar. Penting, Big Bang bukan ledakan di dalam ruang. Big Bang adalah ledakan ruang itu sendiri. Artinya, ruang dan waktu muncul di momen itu. Nah, ini yang bikin otak kita ngebul. Kalau waktu baru muncul saat Big Bang, maka pertanyaan sebelum Big Bang bisa jadi tidak relevan, karena tidak ada waktu untuk disebut sebelum. Ibarat bertanya, apa yang ada di selatan kutub selatan? Tidak ada, karena selatan berhenti di situ. Bagian 2 teori kuantum yang lebih gila. Tapi tunggu, sains belum selesai. Beberapa fisikawan seperti Stephen Hawking dan teori fisika kuantum mencoba menjelaskan kemungkinan lain. Pertama, fluktuasi vakum kuantum. Dalam dunia kuantum, ruang kosong ternyata tidak benar-benar kosong. Di level sangat kecil, partikel bisa muncul dan menghilang secara spontan. Ada teori yang mengatakan, alam semesta bisa muncul dari fluktuasi energi kuantum tanpa sebab klasik. Kedua, teori multiverse. Bagaimana kalau alam semesta kita bukan satu-satunya? Mungkin ada banyak alam semesta lain. Alam semesta kita hanya satu, gelembung di lautan realitas. Ketiga, alam semesta siklik. Ada juga teori bahwa alam semesta tidak punya awal mutlak. Ia mengembang, lalu runtuh, lalu lahir lagi. Seperti napas kosmik tanpa akhir. Tapi jujur ya, semua ini masih hipotesis. Belum ada bukti langsung. Bagian 3, sudut pandang filsafat. Filsafat mengajukan pertanyaan yang lebih dalam. Apakah ketiadaan mutlak itu mungkin? Karena kalau benar-benar tidak ada apa-apa, bagaimana sesuatu bisa muncul? Beberapa filsuf berpendapat, selalu harus ada sesuatu yang eksis. Entah itu hukum fisika, energi dasar, atau realitas yang kekal. Bagian 4, perspektif agama.
Dalam pandangan Islam, sebelum alam semesta ada, yang ada adalah Allah. Tuhan tidak diciptakan, tidak berawal, tidak berakhir. Alam semesta adalah ciptaannya. Konsep ini menyebut Tuhan sebagai realitas yang azali. Ada sebelum waktu itu sendiri ada. Dan menariknya, konsep ini tidak berbenturan dengan ide bahwa waktu dimulai saat penciptaan. Karena Tuhan dianggap berada di luar waktu. Jadi, mana yang benar? Sampai hari ini, tidak ada jawaban final. Ada 3 kemungkinan besar. Tidak ada sebelum karena waktu belum ada. Ada realitas fisika lain sebelum Big Bang. Ada entitas ilahi yang kekal. Atau, mungkin kebenarannya lebih besar dari yang bisa dipahami otak manusia. Mungkin pertanyaan ini bukan hanya tentang kosmos, tapi tentang kesadaran kita. Karena ketika kita bertanya, apa yang ada sebelum alam semesta? Sebenarnya kita sedang bertanya, dari mana asal semuanya? Termasuk kita? Dan mungkin, jawabannya tidak hanya ada di luar sana, tapi juga di dalam diri kita. Di sini kita mencoba memberi kebebasan kepada pikiran dan hati kita untuk menjelajah itu semua, tanpa paksaan, atau dipaksa menerima pendapat. Tapi pikiran yang menghadirkan kesadaran hati, untuk memahami makna semua ini. Bagaimana menurut pendapat kalian? Masih mau lanjut untuk menjelajah lebih dalam? Tunggu video kami selanjutnya. Jangan lupa subscribe, supaya tidak ketinggalan dengan video kami lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر